Kan, tau nggak sih senam-senam Melayu itu tau? Senam-senam Melayu, bukan senam poco-poco ya? Bukan. Beda Apa sih ya? dulu? Apa ya? Ada ya? Ada senam Riau. Ada ya senam-senam Melayu gitu ya? Ada dulu. Oke. Celote maklong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara Maklong. Akhirnya, ya petang nih Maklong bersama jemputan yang spesial. Maklong sapa dia Omi. Dan 2017 Maklong pertama kali jumpa dengan Omi. Pertama kali juga Maklong masuk ke salah satu perguruan tinggi negeri bekerja. Dan kami ditandemkan satu acara, waktu itu acara wisuda UNRI. Setelah itu berlanjut lagi, kita nge-MC berdua, itu di acara sosialisasi atau kuliah umum bersama Caimin. Itu di PKM Gobah UNRI. Betul. Dan kita dipisahkan oleh jarak dan waktu. Benar. Ya. Beberapa tahun ke depannya, udah 2 tahun terakhir ini ya Omi ya, Betul. kita kerja bareng lagi. Acara-acara besar, ya wisuda. Alhamdulillahnya bisa dipersatukan kembali ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah. Omi Raya. Oke. Omi apa kabar? Baik. Sehat. Omi, Alhamdulillah. thank you ya. Thank you juga udah diundang. Makasih dah sudi berkenan Maklong jemput. Iya Maklong. Kalau di sini manggilnya Maklong. Maklong ya? boleh. Maklong, oke. Omi. Iya. Seingat Omi, notice dengan kita bila tuh? Tadi kan perjalanan jumpa kita ya. Kalau di luaran mungkin kita nggak pernah ketemu ya, selain kalau misalnya lagi ada event-event seni, kayak pertunjukan-pertunjukan tari, atau kayak apa ya, misalnya Rio Expo atau sejenisnya gitu kan. Aku nampil, kebetulan datang atau nonton gitu, paling ketemu di situ. Kalau di kampus, karena penempatan kita berbeda, aku di Gobah, kayak di Panam. Di Panam jadi jauh ya? Jadi jauh, emang jarang ketemu. Emang di acara-acara aja paling ketemunya. Begitu, oke. Dan akhirnya Omi jadi jemputan pertama Maklong ya. Omi, Omi sewaktu kecil itu seperti apa sih? Waktu kecil? Waktu kecil tuh aku dididiknya keras ya sama orang tua. Tapi aku tuh emang dari kecil berkesenian. Karena mama juga orangnya seni ya. Di bidang apa Omi? Mama? Mama itu tamatannya dulu ada sekolah namanya SMKI. Oke, SMKI? Iya, di Sumatera Barat. Jadi kayak sekolah, aku lupa deh ini SMKI itu apa ya, kepanjangannya gitu deh pokoknya. Jadi mama tamatan itu emang dia penari, memang mama penyanyi juga. Jadi aku mungkin nurun dari situ, dari kecil emang aku nyanyi, nari juga, dari TK itu tepatnya. Jadi emang sudah terbiasa, nggak tahu ya, mungkin emang bakat naluriahnya aja, emang turun ya? Turun dari mama. Senang aja gitu kalau misal disuruh di sekolah dari TK itu disuruh nari, disuruh nyanyi gitu. Sampailah akhirnya beranjak dewasa, aku masih menggeluti bidang itu. Masih nari, masih nyanyi. Sampai di kuliah, dunia tarik suaranya sudah tidak ada lagi. Malah fokusnya di dunia tari. Sampai waktu itu di SMA mulai menggeluti MC. Jadi dari SMA ya Omi ya, MC SMA itu pun karena aku kayak teman-teman aku bisa, kenapa aku nggak coba ya gitu. Jadi akhirnya berawal dari teman-teman aku yang dulunya emang penyiar. Terus ada salah satu koran lumayan terkenal di Riau. Mereka ada kayak apa ya, kayak audisi pemuda-pemudanya gitu deh pokoknya ya, namanya cowok cewek masa depan gitu. Nah aku unik ya namanya ya. Unik ya. Iya, Di
di 2000 berapa itu? Di 2015. 2015. Aku ikut di situ, mulailah di situ aku apa ya namanya? Ikut ya? Memberanikan diri untuk mulai nge-MC. Oke, jadi masa kecil Omi ini dibebaskan untuk memilih ya Omi ya? Kalau dibilang membebaskan enggak. Oh enggak ya? Karena papa sangat menentang aku di dunia seni. Oke, ini menarik nih. Kalau Omi kan apa ya, naluri dari seorang mama kan Iya. berkesenian. Sedangkan papa dengan ya saklek lah, disiplin Iya, dia gitu dunia ya. pendidikan. Pendidikan gitu. Jadi gimana Mi untuk meluluhkan hati papa? Karena kalau maklum udah tahu papa seperti apa kan? Ya. Jadi macam mana? Iya, kalau misalnya dari dulu, kalau mama tuh bukan yang ngikutin banget juga keinginan aku, tapi dia kayak yang berusaha mengapa ya namanya? Mengarahkan. Iya. Jadi kayak aku dimasukin sanggar, tapi karena papa nggak ngebolehin, Iya. jadi dia curi-curi. Tapi emang tidak aktif di sanggar, itu dari aku nggak pernah masuk sanggar sampai SMA akhirnya. Oke. Tapi emang ikut kegiatan-kegiatan di sekolah aja. Jadi kalau ada di sekolah ngikut ada kegiatan nari atau apa sih dulu kan, tau nggak sih senam-senam Melayu itu, tau nggak? Senam-senam Melayu. Bukan senam poco-poco ya? Bukan, apa Beda sih ya? dulu? Apa ya senamnya? Ada ya? Ada senam Riau. Ada ya senam-senam Melayu gitu ya? Ada dulu, ada. Jadi- Jadi lu ngapain Mi? Jadi dulu itu waktu Jadi instruktur? Bukan. Oke. Jadi waktu itu ada perlombaan senam. Aku lupa nama senamnya apa. Nanti coba di ini ya. Ya. Jadi itu perlombaannya waktu SD ada perlombaan itu, di SMP juga ada, di SMA juga ada. Oke. Jadi aku ikutlah sebagai peserta mewakili sekolah. Selain ikut perlombaan, dulu ada porseni. Oke. Dulu zaman kita masih porseni ya. Iya. Lomba olahraga dan seni itu. Jadi itu aku selain ikut lomba nyanyinya, ikut lomba senam itu juga, sama lomba balas pantun, lomba Oh. syair, Semua diikutin. semua diikutin. Jadi masa kecil Omi sampai ke besar itu Iya. seni sangat melekat ya Mi? Sangat melekat, tapi emang backstreet dari orang tua ya. Iya. Memang Tidak terang-terangan. kadang-kadang kan iya, kadang-kadang kita memilih sesuatu tuh kadang tidak disupport ya, karena mungkin takut sekolahnya jadi terganggu, Betul. waktunya jadi akan terbatas gitu. Kalau Omi waktu sudah beranjak dewasa, itu gimana ceritanya Mi? Oke, mungkin waktu kecilnya papa tuh agak khawatir laki-laki di dunia seni itu Iya. terkesan gimana gitu ya. Oke. Nah gitu. Emang Mungkin, terkesan gimana Mi? terkesan lebih feminin gitu mungkin. Oke. Ya. Dan orang memikirnya emang rada gimana ya? Rada tabu, rada aneh mungkin dia di Kok kalangan. laki-laki? Kok laki-laki nari gitu ya. Tapi emang itu aku ikutin maunya papa. Emang aku nggak ikut sanggar selain kegiatan-kegiatan sekolah, emang aku nggak ikutin sampai akhirnya di SMA. Pas kuliah kan udah mulai bebas tuh, maksudnya Iya. nggak bebas-bebas banget ya. Waktu di luarannya lebih panjang kan, Oke. karena papa itu memberlakukan jam pulang. Jadi Disiplin papa. Iya, mungkin ada juga yang ngalamin ya. Iya. Kalau maghrib itu harus di rumah. Betul. Ya. Betul. Kalau maghrib harus di rumah. Jadi aku manfaatin waktu waktu di luarnya kayak jam kuliah itu dari pagi sampai sore gitu kan. Jadi di situlah mulai nyanggar, mulai mendalami kegiatan seni tari. Tuh, itu pun masih curi-curi ya, tidak melulu. Nanti kalau misal udah kebablasan nih, jarang on time pulang maghrib ke rumah, tuh nanti diomelin. Oke. Tuh jadi anak baik dulu tuh, seminggu 2 minggu di rumah Ambil hati dulu. orang tua. Iya. Betul. Jadi anak baik dulu di rumah, ntar mulai lagi. Mulai lagi gitu lah ya. Jadi tarik Gitu. ulur ya. Tarik ulur. Gitu deh. Jadi emang di masa-masa perkuliahan itu emang masa-masa mungkin bukan pemberontakan, tapi masa-masa yang emang papa pun akhirnya mulai membuka hati. Ya. Tidak sepenuhnya menerima, tapi ya mulailah Luluh ya, ada mulai sedikit luluh ya. karena waktu itu di Unri
ada namanya Muhibah Seni Melayu Riau. Ya. Jadi aku terpilih salah satu mahasiswa yang dikirim ke 3 negara. Oke. Malaysia, Thailand, Singapura. Ada 10 seni pertunjukan. Aku ngikutin 6 diantaranya. Ya. 6 diantaranya. Ya, 7 atau 6 diantaranya dari itu repertoar ya, dari 10 seni pertunjukan itu emang jalan. Jadi dalam 10 pertunjukan itu aku 5 kali ganti baju. Oke. Gitu. Jadi mulai dari situ papa kayak mulai oh ternyata emang mungkin emang bakat anaknya di situ. Mungkin emang karena sudah terbuka, ngeliat anaknya jadi bisa jalan-jalan kemana gitu kan, dengan membawa nama kampus, membawa nama keluarga juga, karena memperkenalkan sebelum diberangkatkan, itu orang tua itu diundang untuk melihat kami tampil. Oke. Jadi emang orang tua dikasih tahu gimana nanti anaknya untuk tampil itu gimana gitu. Jadi dia ngeliat lah anaknya tegopoh-gopoh mengganti baju 5 kali gitu. Kadang ya Omi, orang tua itu dia percaya, dia memberikan ruang untuk kita ketika kita tuh membuktikan bahwa kita ini nggak main-main loh, kita serius loh, kayak gitu ya. Dan akhirnya papa dan ya papa lah terkhususnya terkhusus ya. Papa mengizinkan itu. Mengizinkan. Omi, perjalanan hidup kan dalam berkesenian itu kan cukup panjang. Betul. Dan Omi Aquarius ya. Aquarius. Air ya Omi. Iya, jangan dipancing-pancing. Jangan dipancing ya. Dan aku melihat sosok Omi itu sangat mengalir dan sangat tulus ya. Iya. Karena Sambil minum ya. Iya, sambil minum silakan ya dari One Alumni Coffee. Thank you so much. Ini ada kopi susuan. Ini salah satu signature-nya Omi. Kalau Omi ini matcha. Boleh diaduk-aduk dulu. Diaduk dulu. Biar dia merata. Betul. Oke. Enak Mi? Enak. Oke, boleh dilanjutkan kembali. Iya. Jadi sosok Aquarius yang selalu mengalir dan tulus. Ada luka di hati yang mungkin Omi sampai saat ini belum bisa dihapuskan. Luka di hati. Iya. Kalau aku tuh emang untuk apa ya namanya? Kalau untuk luka di hati tuh aku jarang sekali menyimpan luka di hati. Oke. Tapi kalau emang makin dewasa itu emang makin sensitif ya. Aku nggak ngerti kenapa. Apa semua orang mengalami itu, merasakan itu apa gimana? Karena emang makin dewasa tuh kayak makin gampang, makin sensitif, makin melo, makin gampang nangis. Mungkin bukan cengeng ya, tapi kayak ngelihat sesuatu yang hal-hal sensitif, apalagi berbau keluarga, anak-anak gitu, kayak nggak ngerti ya kenapa gitu. Terlebih waktu itu, 2022. Iya. Maklong melahirkan putri pertama. Namanya Masya Allah cantik sekali. Namanya Riang Lestari Surya. Dan bersama kami, Maklong dan suami, qadarullah hanya 2 minggu. Dan Omi itu sebenarnya nggak ada ngomong gimana-gimana gitu ya di chat. Tapi pas jumpa, Omi nggak bisa ngomong gimana-gimana juga. Langsung kita berpelukan ya Omi. Iya, apa ya? Emang nggak tahu, emang makin gampang aja gitu rasanya buat ngerasain emosi orang gitu. Kayak nggak tahu ya apa tertular apa gimana gitu. Kalau ngeliat orang sedih itu jadi gampang nangis gitu. Terus kalau ngebayangin ini kan lumayan nih ya. Jadi kayak kemarin itu kayak yang dialami Maklong qadarullah itu, aku di chat tuh nggak yang gimana cuma ngucapin turut berkacita, berbelasungkawa. Pas ketemu tuh emang nggak tanpa ada kata-kata langsung ambiar udah dia. Mana mau acara lagi waktu itu ya. Betul. Itu deh pokoknya. Jadi ditambah lagi waktu itu semakin dewasa, mungkin makin banyak ujiannya ya di keluarga, apalagi orang tua makin berumur, diuji dengan kesehatan gitu. Ya
merasakan gimana merawat orang tua gitu, merasakan di ICU, tidur di antara tidur bareng-bareng sama keluarga. Jadi yang Omi nungguin. sempat ngejaga orang tua Iya, sakit mama juga? waktu Mama, itu. oke. Karena sempat ada pecah pembuluh darah. Oke. Ya, jadi emang sempet nggak bisa ngomong, sempet nggak bisa jalan Oke. gitu deh, kayak stroke sebelah kanan ya. Oke. Tapi alhamdulillahnya cuman sebentar, jadi nggak bisa jalannya tuh kayak cuman 3 bulan. 3 bulan? Ya nggak bisa ngomongnya sebulan. Nggak bisa ngomongnya sebulan. Oke. Tapi sekarang Alhamdulillah, Alhamdulillah. sudah kemana-mana. sudah kemana-mana. Dah lasa ya. Udah lasa. Jadi turun ke anaknya. Omi, Omi udah berapa tahun sih? Sorry. Apanya nih? Umurnya. Umurnya masih 21. Masih 21 tahun. Omi perjalanan 21 tahun itu dikali 2 atau dikali 3 itu terserah Omi. Apa ya tujuan Omi hidup? Oke. Tujuan hidup. Kadang gini ya Mi, Iya, sorry iya. ya. Kadang kita hidup tuh nggak tahu apa tujuannya ya. Betul. Dan kita juga jarang mencintai diri sendiri. Betul. Kita tuh merasa diri kita kurang dan selalu mengcompare diri kita dengan orang lain. Betul. Padahal orang lain tuh juga sama-sama rapuh dan sama-sama Iya. hancur juga hatinya seperti kita gitu. Betul. Apakah dia lebih better daripada kita atau sebaliknya gitu? Nah, Gimana Mi? kalau aku emang mungkin sama aja kayak Ya. teman-teman yang lain gitu ya, yang seumuran aku juga, yang muda-muda pun mungkin yang masih mencari jati diri. Ya. Setiap hari kita itu mencari jati diri. Setiap hari kita mencari kenyamanan. Setiap hari kita mencari kebahagiaan. Ya. Tapi kita harus tahu kemana kita harus berpulang. Ya, kalau aku nganggapnya diri aku adalah tempat aku berpulang. Ya, jadi kayak Oke. mau sesibuk apapun di luar, tetap baliknya kita harus menghargai diri kita sendiri, berterima kasih ke diri sendiri. Ya. Apapun itulah. Yang penting kalau aku ngejalanin hari-hari tuh, aku ngejalanin hari ini untuk hari esok. Oke. Bukan berarti aku tidak memikirkan hari esok, tapi emang kita mempersiapkan hari esok. Tapi yang kita pikirkan sekarang adalah apa yang kita jalanin hari ini aja dulu. Omi, Gitu, ya. sedekat apa sih Omi dengan Tuhan? Melibatkan Oke. Tuhan. Masalah religi itu di sini ya, Ya. di hati gitu. Jadi kalau aku nanggepinnya gimana pun kita gimana pun kita menjalani hari-hari, sesibuk apapun, ada masalah apapun, Ya. sebahagia apapun, tetap kita harus ngadunya, ngelapornya ke yang punya kita gitu, Oke. ke yang maha kuasa, ke sang pencipta gitu. Mungkin aku emang bukan yang religi banget juga. Ya. Emang Ya. religi banget gimana sih Omi? Meskipun celananya cingkrang nggak gitu juga. Iya. Ya. Oke. Jadi bukan religi banget juga, bukan Iya. yang aku nggak rajin ikut pengajian. Oke. Wow. Ya, kadang Oke. masih yang telat-telat juga 5 waktunya. Iya. Ya. Mungkin bukan mungkin. Pernah juga masih bolong-bolong 5 waktunya. Tapi ya setiap hari emang kita selalu belajar Iya. untuk terus gimana biar bisa mendisiplinkan diri agar itu jadi kebiasaan ya. Jadi emang yang kalaupun nggak gimana-gimana, setiap apapun itu di hati pokoknya ngadunya ke Sang Pencipta. Oke. Tidak pun sedang beribadah gitu ya. Pokoknya apapun itu libatkan Sang Pencipta. Oke. Kalau aku gitu sih. Omi, di media sosial, Oke. Omi kan sampai saat ini masih aktif. Iya. Omi itu kayaknya separuh hidupnya Heeh. lebih banyak waktunya sama teman-teman. Iya. Dari skala umur yang berbeda-beda. Betul. Gitu ya. Kamu kok seseru itu sih Omi? Kok bisa seperti itu ya? Alhamdulillah ya kalau dibilang seru, karena emang aku tuh nggak pernah milih-milih, nggak pernah milih-milih teman. Jadi kalau misalnya mereka siapapun mau berteman, mau berkeseharian, mau bergaul sama aku silahkan. Tapi kalau misalnya tidak sanggup, merasa tidak nyaman, ya silahkan pergi. Kalau
terlihatnya emang aku banyak teman, banyak yang deket, ya alhamdulillah berarti mereka selama ini bisa menerima Omi ya? menerima aku dan mengerti aku. Makanya terlihatnya emang masih punya banyak teman. Oke. Tapi emang kalau dipikir-pikir makin kesini Iya. makin kecil nggak Makin sih? kecil ya? Makin kecil. Skopnya Circle makin kita, kecil. betul. Betul. Jadi Kalau yang dulu bisa kayak Di mana, butterfly di mana? Yes. nongkrong ke sana kemari. sekarang udah skopnya makin kecil Sekarang ya. kecil. Kalau dulu emang hobi nyobain kafe-kafe baru. Yoi, Kalau- itu gua dulu. Tapi Sama sekarang jadi kita. sekarang juga masih juga sih. Kadang-kadang terikut-ikut gitu ya. terikut-ikut kalau misalnya emang kebetulan lagi tidak mencari-cari, Iya. tapi emang kebetulan lagi pengen ke situ atau emang kebetulan lagi ada meeting atau kayak ada ketemu apa gitu Iya. ya, baru ke Baru situ. ke kopi. Sekarang tuh lebih banyaknya nongkrong itu dari rumah ke rumah. Oh, dari rumah ke rumah. Dari rumah ke rumah. Masya Allah ya, luar biasa. Omi, Iya. apa sih pesan untuk anak-anak muda nih Omi? Oke. Yang mungkin dia secara jati diri dia belum jumpa. Dia masih ikut-ikutan. Dia masih nggak tahu ya tujuan hidup aku tuh kemana ya gitu. Kalau dari aku intinya dalam menjalani hari-hari harus tanggung jawab. Tanggung jawab ya, Tanggung Mi, ya? jawab Dengan apa yang yang dijalani. Oke. Dengan apa yang dijalani, dengan apa yang dipilih. Sangat fair. Ya. Tahu baik buruknya. Kalaupun kalian mencoba hal yang buruk itu, tapi kalian harus sadar konsekuensinya. Yes. Ya. Yes. Harus sadar konsekuensinya. Kalau aku gitu sih. Harus siap ya, Mi? Harus siap. Kayak misalnya kan anak muda nih, kan hobi coba-coba ya. Iya. Terserah dia mau coba-coba apapun, tapi yang penting tahu konsekuensinya, ya. Yes. Dengan kalian tahu konsekuensinya, kalian bisa tahu itu baik atau buruk buat kalian, ya. Tapi kalaupun kalian, aku nyaraninnya sih bukan untuk coba-cobanya, Ya. tapi harus lebih sadar konsekuensinya dan tahu baik buruknya. Dan yang penting harus bertanggung jawab. Yang penting bahagiain diri sendiri tanpa melukai orang lain. Bahagiain diri sendiri tanpa melukai orang lain. Betul. Omi, Ya, Kay. minum dulu Mi. Oh, aus ya. Aus ya. Oke, aus ya. Ya, tadi kan udah pesan-pesan ya, pesan-pesan untuk anak-anak muda. Mi, kita semua manusia tuh punya kesalahan, Oke. punya dosa juga, dan juga punya hal-hal yang mungkin saat ini masih kita lakukan itu bersifat salah. Padahal kita tahu itu salah. Ya. Ya, tapi kita masih melakukannya tanpa mengejudge. Iya. Omi, sudut pandang Omi tuh gimana sih Omi? Apakah ketika berbuat salah orang mengejudge yang tidak baik atau gimana? Sudut pandang Omi nih. Aku terhadap orang ya, Iya. atau teman-teman di Boleh, sekitar aku ya. boleh, Oke. boleh. Dengan aku bergaul atau teman-teman aku dari semua kalangan, dari segala usia, Yes. memang aku melihat banyak jenis perbuatan, Ya. baik buruk, Macam-macam ya. salah, benar gitu ya. Nggak perlu aku sebutin. Aku tahu bentuk hal-hal buruk itu. Aku bisa mencium aromanya itu Iya. dari teman-teman aku juga. Oke. Gitu. Sangat Tapi- aqua sekali kamu. Iya. Oke. Omi. Tanpa mengikuti ya, setidaknya aku tahu. Tapi emang ternyata nggak enak, dari aroma aja nggak enak. Gitu. Iya, betul. Jadi Tapi kok masih di situ gitu? tapi kenapa mereka masih di situ gitu ya? Dan itu tadi, aku tuh nggak pernah ngejudge mereka, tapi emang aku nanya, kenapa? Enaknya apa gitu? Tanpa ngejudge mereka, ya udahlah nggak usah lah gitu kan? Iya. Kan aku nggak bener juga, maksudnya aku tuh nggak yang sempurna juga sampai-sampai bisa ngejudge mereka yang tidak gitu ya. Yes. Jadi emang ya apa namanya? Posisi aku cuman bisa ngasih tahu aja tanpa ngejudge. Itu sih. Kita berteman tuh nggak boleh ngejudge, guys. Nggak boleh ngejudge. Nggak boleh ngejudge. Oke, saling support juga Saling ya Omi. support. Kalau misalnya itu salah, mungkin cara ngasih taunya. Iya, kita harus fair. Nggak boleh Iya. ngejudge dan harus fair, itu intinya. Iya, nggak boleh ngejudge dan harus fair ya. Ya. Omi, thank you so much. Sama-sama. Terima kasih sudah berkenan di Celoteh Maklong. Terima kasih juga Ada telah pesan diundang. untuk penonton Celoteh Maklong? Itu tadi dalam bergaul harus fair, Fair. tidak boleh ngejudge,
Tidak boleh eh, ngejudge. tidak boleh menuntut, Ah, ah. dan harus sadar konsekuensi. Oke. Thank you so much, Omi. Sukses terus ya, Omi ya. Sukses terus juga, Mak Terus. Terima Long. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.